ruangannya, dokternya udah menunggu. Sebelumnya saya izin konfirmasi benar dengan Ibu Lili? Iya, betul. Oke, boleh masuk aja Ibu, dokternya sudah siap. Oke, Mbak. Selamat pagi Ibu, silakan duduk. Pagi, Dok. Perkenalkan Ibu, nama saya Dr. Rani yang bertugas hari ini. Gimana Ibu perjalanan ke sini? Apakah lancar? Alhamdulillah baik, Dok, tapi dari kemarin saya agak kurang enak badan. Saya mengerti Bu. Kalau boleh tahu, apakah hari ini Ibu datang sendirian aja? Iya, Dok, suami saya lagi kerja, jadi saya datang sendirian aja. Baik Bu, perkenalkan nama saya Dr. Nadia yang akan membantu Ibu hari ini. Saya sebagai dokter kelas di sini. Baik, Ibu boleh ceritakan keluhan Ibu secara lengkap ya Bu. Apa saja yang Ibu rasakan akhir-akhir ini? Perut saya mules sih, terus mual juga udah sekitar 6-7 kali, muntah-muntah terus. Baik Ibu, bagaimana dengan buang air besarnya? Apakah berjalan dengan lancar seperti biasa atau ada keluhan Bu di buang air besarnya? Ada sih, Dok, kayak cair 3 kali gitu. Baik Ibu, untuk BAB-nya sendiri tinjanya itu terdapat darah atau lendir atau bagaimana Ibu? Nggak ada sih, Dok, tapi ada kayak lendir gitu dikit. Berarti terdapat lendir ya Bu. Kalau dengan nafsu makan dan minum, bagaimana Bu? Apakah ada perubahan? Hampir nggak bisa makan sih, Dok, cuman bisa minum aja, itu pun dikit. Selanjutnya, apakah ada demam Bu? Ya, ada badan sih panas kemarin sekitar 38 derajat. Terus juga, tapi sekarang udah turun sih. Berarti ada demam juga ya Bu? Kalau boleh tahu, kapan terakhir kali Ibu minum obat? Terakhir makan sih semalam jam 7, Dok. Obat nggak ada, cuman air hangat aja sih. Baik, apakah ada riwayat keluarga Ibu yang mengalami hal serupa dengan Ibu? Sebenarnya nggak ada sih, Dok, cuman saya aja yang sakit. Berarti tidak ada ya Bu? Baik Ibu, apakah ada minuman atau makanan yang tidak biasa dikonsumsi oleh Ibu akhir-akhir ini? Enggak sih, Dok, cuman makan kayak biasa aja. Jadi makannya tetap biasa ya Bu? Baik, tadi Ibu menjelaskan kalau keluhannya itu Ibu merasa mulas dan juga nyeri perut ya Bu. Apakah bisa jelaskan kira-kira di bagian mana Ibu mengalami nyeri dan bagaimana rasanya? Bagian bawah perut sih kayak kadang mules terus kram gitu. Oke baik, kalau tadi mual itu tadi setelah makan atau minum atau secara tiba-tiba saja gitu Bu? Sebenarnya kapan aja sih, Dok, nggak nentu, tapi kemarin malam yang paling parah menurut saya. Berarti sering muntah-muntah ya Bu? Baik Ibu, apakah ada keluhan lain mungkin seperti pusing atau mungkin badannya merasa lemas? Iya, badan saya sih gemeter, pusing, juga jadinya lemes banget gitu. Baik, berarti merasa gemetar ya Bu, lalu ada pusing juga. Baik. Baik Ibu, setelah anamnesis kemungkinan Ibu mengalami infeksi usus, tapi itu juga belum pasti. Kita memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Iya, Dok, semoga nggak makin parah. Apakah Ibu ada riwayat penyakit usus sebelumnya? Nggak ada sih, Dok. Berarti tidak ada riwayat ya Bu? Baik Ibu, semua keluhan sudah kami catat ya Bu? Baik Ibu, sekarang kita izin lanjut untuk pemeriksaan lanjutan ya Bu. Baik, Dok. Ibu Lili, setelah pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa Ibu mengalami infeksi usus yang cukup berat. Tapi karena mual dan muntahnya lumayan sering, jadi tubuh Ibu kehilangan banyak cairan juga. Seriusan, Dok? Aduh, saya jadi khawatir nih. Tapi jangan panik dulu ya Bu, kita bisa segera tangani ini agar kondisi Ibu tidak semakin memburuk. Betul Bu. Waduh, Dok, berarti harus benar-benar diperhatiin ya? Betul Bu, kita harus pastikan cairan tubuh Ibu tetap stabil dan kondisi Ibu tetap normal Bu. Jadi aku harus
Betul Bu, Ibu harus lebih sering minum. Tapi karena Ibu sering muntah-muntah, kadang minuman itu aja nggak cukup. Jadi kita harus atur agar tubuh Ibu bisa mengatur cairan di tubuh. Baik dok, udah ngerti sih. Betul Bu, yang penting jangan ditunda untuk proses pengobatannya ya Bu, supaya Ibu bisa kembali pulih. Ibu Lili, setelah pemeriksaan lebih lanjut, saya sarankan Ibu untuk dirawat hari ini juga. Perlu obat infus, obat anti muntah, dan pemantauan lebih lanjut. Ini formulir untuk pemeriksaannya ya Bu, mohon segera ditandatangani. Sekarang dok, tapi saya datang sendirian, suami saya di rumah. Saya belum kasih kabar apa-apa juga ke suami saya. Betul Bu, mungkin bisa langsung tanda tangan aja ya Bu, nanti kalau udah selesai tanda tangan, baru Ibu bisa telepon suami Ibu. Saya takut ambil keputusan sendiri, tapi dok. Ibu Lili, kondisi Ibu itu sudah sangat tidak stabil. Kita tidak bisa menunggu keputusan dari suami Ibu dulu. Ini juga demi keselamatan Ibu, kan? Betul Bu, kalau Ibu pulang dari tindakan ini, kita tidak bisa menjamin keselamatan Ibu. Lebih baik Ibu langsung tanda tangan saja Bu. Tapi dok, saya belum yakin. Soalnya saya belum bilang ke suami saya. Bu, percaya sama saya tahu apa yang harus dilakuin. Kalau Ibu harus masih menunda, resikonya akan makin besar, Bu. Betul Bu, Ibu lebih baik tanda tangan dulu, nanti suami Ibu dikasih tahunya menyusul saja. Ya udah deh dok. Mas, aku dirawat di rumah sakit. Wah, kok kamu mendadak begitu? Kamu nggak ngomong apa-apa lagi tadi pagi? Tadi dokter nyuruh cepet, aku juga bingung. Lili, kamu sendiri tanda tangan masuk rumah sakit. Kenapa nggak bilang aku? Aku panik, Mas. Dokter bilang tuh harus cepet. Aku nggak sempat mikir panjang. Aku ngerti kamu takut, tapi kita harus hadapi ini bareng. Aku nggak mau ada yang disembunyiin dari aku. Lili, kamu kenapa? Kok dirawat? Terus juga katanya kamu tanda tangan. Gak tahu, aku tiba-tiba disuruh cepet-cepet tanda tangan gitu. Cepet-cepet maksudnya gimana? Gak tahu, aku juga bingung. Aku takut kalau lama-lama. Lama-lama gimana? Kamu tuh jangan tanda tangan mulu tiba-tiba. Ini tuh serius. Kita harus ngomongin bareng-bareng. Gak tahu Mas, maaf. Tadi panik. Ya udah, lain kali jangan kayak gitu ya. Suster, istri saya kok disuruh tanda tangan dulu tanpa ngomong ke saya? Maaf Pak, tadi dokternya nyuruh cepet-cepet. Cepet itu boleh, Sus. Cuman jangan bikin pasien merasa tertekan. Maaf ya Pak. Saya nggak masalah sebenarnya. Cuman saya ingin yang terbaik buat Lili. Baik Pak, nanti saya sampaikan ke dokter. Baik, terima kasih, Sus. Dok, saya ingin penjelasan. Kenapa istri saya disuruh tanda tangan tanpa pemberitahuan kepada saya? Baik Pak, mohon maaf ya. Tadi saya melihat kondisi Ibu Lili itu sudah sangat tidak stabil. Jadi saya memberikan tindakan agar Ibu Lili tidak semakin kritis. Tapi istri saya tuh panikan, dok. Dia merasa seperti dipaksa, kata dokter. Betul Pak, kami mendapatkan kondisi Ibu Lili semakin kritis. Saya tahu kekhawatiran para dokter. Cuman jangan merasa seperti ditekan loh istri saya. Baik Pak, saya mohon maaf ya kalau merasa ibunya tadi seperti didesak. Tadi saya hanya benar-benar fokus kepada kondisi fisiknya Ibu Lili. Jadi mungkin terlihat seperti mendesak Ibu Lili. Betul Pak, kami sangat minta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi ya Pak. Selamat siang Ibu, saya izin mengabarkan bahwa setelah evaluasi lebih lanjut, kondisi Ibu sudah jauh lebih membaik. Infusnya juga sudah bisa dilepas. Betul Ibu, tekanan darah dan hidrasi Ibu juga sudah membaik. Kami sangat senang melihat perkembangan Ibu. Setelah kondisi lebih lanjut, kalau tidak ada keluhan lain, Ibu juga bisa pulang. Tapi setelah di rumah juga tetap istirahat dengan baik ya Bu. Nanti saya bantu untuk proses administrasi pulangnya ya Bu. Boleh ditunggu sebentar aja. Baik, terima kasih dokter dan suster. Saya akan pastikan istri saya istirahat yang cukup dan minum obat yang diberikan dari dokter.